Miti. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah Alhamdulillah. dan seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti webinar series ketiga autoimun dan keguguran berulang. Alhamdulillah. Masya Allah, ini pesertanya sangat antusias sekali Bunda. Jadi tadi sebelum Bunda masuk ya, kita udah buka duluan. Alhamdulillah tadi sudah tilawah, lalu kemudian pesertanya juga ternyata udah diabsen dari berbagai daerah, dari ujung timur Indonesia sampai barat Bunda. Jadi dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Timika, Papua ada Bunda, Masya Allah. Masya Allah, dekat suami Bunda di sana. Ya, jadi suami Dr. Meti sedang bertugas di Papua. Masya Allah, mari sama-sama kita doakan. Semoga lancar dalam menjalankan tugasnya. Dan kita di Jambi ya Bunda, walaupun di kota yang sama, namun di tempat yang berbeda untuk kali ini. Alhamdulillah. Baik Bunda, ini sudah pesertanya sudah sangat antusias sekali. Dan sepertinya sudah tidak sabar untuk mendengarkan paparan materi dari Bunda terkait tentang autoimun dan keguguran berulang. Mungkin langsung saja kami berikan kesempatan kepada Bunda untuk supaya waktunya lebih panjang ya untuk menjelaskan tentang autoimun ini. Lalu apa sih sebetulnya kaitannya dengan keguguran berulang gitu ya? Karena ternyata autoimun ini menjadi salah satu faktor terbesar ya Bun yang menyebabkan banyak kasus terjadinya keguguran berulang. Jadi bagaimana caranya untuk mengatasinya? Insya Allah nanti akan dikupas oleh Dr. Meti. Silahkan Bunda. Ya. Jazakillah khairan katsiran juga kepada panitia lain, yaitu sahabatnya dari Media Khalif di Surabaya. Terima kasih atas semua bantuannya dan juga Aisyah yang telah membuka acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga hari ini para sahabat semuanya yang menyaksikan webinar series dari Halila Muslimah Health Education Center, semoga dalam lindungan Allah hari ini, semoga Allah meridhoi kita bertalabul ilmi, memahamkan kita, mengenali diri kita. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengakui kebesaran Allah, kekuasaan Allah, dan mengakui bahwa Al-Quran itu benar. Ya, Insya Allah. Baik, karena ini topiknya tentang autoimun, sesuatu yang kecil-kecil yang sifatnya tentang sel-sel imunitas ya dalam tubuh yang sangat kecil, Bunda akan lebih mudah jika sharingnya dengan slide ya. Semoga para sahabat dengan audio dan visual dapat lebih memahaminya. Baik, kita mulai. Sudah terlihat ya Aisyah? Sudah ya? Alhamdulillah sudah Bunda. Tinggal Bunda slideshow aja supaya lebih. Ya, baik. Alhamdulillah sudah Bunda. Memahami autoimun. Jadi kenapa sih kita harus mengenal penyakit ini gitu ya? Nanti saya akan menjelaskan tentang insidensi kejadiannya di dunia saat ini. Jadi imun. Jadi kalau kata dasarnya adalah imunitas, immunity kalau bahasa Inggrisnya, adalah sistem daya tahan tubuh untuk melawan penyakit, melawan infeksi, melawan benda asing, ya, bukan hanya infeksi di sini, mohon maaf, melawan sesuatu yang tidak semestinya ada dalam tubuh. Jadi sesuatu yang tubuh tidak mau, itu namanya sesuatu sistem di tubuh Allah sudah bekali, gitu ya. Sistem imun itu semua sel dan molekul yang terlibat dalam imunitas. Jadi sel-sel darah putih terutama ya, sel-sel kelenjar getah bening gitu ya. Termasuk nanti senyawa-senyawanya, termasuk juga nanti faktor-faktor imunitasnya. Itu merupakan semua sistem yang terkolaborasi, terintegrasi untuk membangun sistem kekuatan daya tahan tubuh untuk menameng tubuh dari serangan penyusup-penyusup yang tidak semestinya ada dalam tubuh, gitu ya. Jadi kalau betul respon imun adalah reaksi terhadap substansi asing tadi. Jadi benda asing ini, kalau bahasa latinnya seno ya, xenobiotik itu masuk ke dalam tubuh secara kolektif, bertumpuk-tumpuk dan banyak. Jadi kalau begitu autoimun artinya ada sistem imun malah dia secara otomatis mau ada sel asing, mau tidak ada sel asing, dia secara otomatis berespon. Nah, itulah yang disebut autoimun gitu ya. Nah, jadi benda asing yang masuk ke dalam tubuh itu bukan hanya tadi yang saya bilang tadi, bukan hanya infeksi kuman ya, virus, bakteri, jamur, benda asing lain juga demikian.
sehingga benda asing tadi disebutlah antigen. Ya, bisa dilihat di sini. Misalnya salah satu antigennya adalah bakteri, ya. Terus adanya virus corona, gitu ya. Ada bakteri vagina, ya, keputihan. Ada virus influenza, ada jamur misalnya yang menyebabkan penyakit kulit, gitu ya, atau bakteri kulit gitu ya menyebabkan jerawat, itu disebut semuanya adalah suatu benda asing ya, sehingga disebutlah suatu nanti bagian kecil dari benda asing tersebut disebutlah antigen ya. Nih antigen ini seperti ini. Ada bentuknya macam-macam. Jadi tergantung jenis benda asing tadi. Kalau tadi kuman ya ada antigennya runcing, ada yang 2 gitu ya. Ada yang kepalanya seperti ini gitu ya. Yang disebut nanti ujungnya adalah epitop ya. Nah, tubuh disebut antibodi ya. Antibodi adalah suatu sistem imun ya. Nanti saya jelaskan apa itu antibodi. Adalah suatu respon imun setelah sel-sel darah putih itu mengejar si benda asing di seluruh tubuh. Karena ingat ya, sel darah itu ada 3, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Nah, khusus untuk sel darah putih dan teman-teman kelompoknya, gengnya darah putih gitu ya, klasternya itulah yang nanti pertama membekuk benda asing, kemudian mengeluarkan suatu substans yang disebut antibodi dari limfosit, khususnya sel darah putih yang jenis limfosit, menghasilkan antibodi. Antibodi inilah yang mix and match fit and proper gitu. Jadi kalau dia antigennya bentuknya runcing, ya udah deh, saya akan membuat antibodi yang tangannya runcing 1. Kalau dia bentuknya landai, landai. Kalau dia bentuknya segi 4 ya begitu. Itulah antibodi. Antibodi ini harus dilatih, harus adaptif. Beda sama nanti sistem imun yang sudah dibawakan sejak dalam kandungan ibu kita yang disebut adalah sistem imun bawaan. Tapi kalau antibodi atau sistem imun adaptif adalah si empunya badan belajar untuk menangkal atau mengikat benda asing tadi, ya. Nah, kemudian kita bergerak di sini. Siapa sih yang membentuk sistem imun atau sel-sel darah putih khususnya? Ternyata sayangilah tulang-tulang kita, ya. Jadi para sahabat mau pakai suplemen apapun, tapi kalau ternyata tulangnya banyak yang keropos gitu ya, tulangnya tidak sehat, strong bone and teeth are the marker of strong immune system. Maaf gitu ya, giginya sudah ompong gitu banyak gitu, itu sudah menggambarkan ada kelemahan dari kelemahan dari suatu sistem imunitas dalam tubuh seseorang. Jadi sistem imun Anda ya datang dari sumsum tulang. Di dalam sumsum tulang, bukan tulang paha saja ya, tulang lengan, tulang panggul, tulang belakang gitu ya, Masya Allah. Dialah yang membentuk sel-sel darah, termasuk sel darah merah, sel darah putih dan jenis-jenisnya yang banyak, dan juga trombosit atau keping darah ya. Dan kemudian disalurkanlah, karena dalam tulang kan ada pembuluh darah juga, ke dalam seluruh pembuluh darah tubuh, nanti juga disalurkan ke kelenjar getah bening dan sistem limfoid namanya dalam sistem organ tubuh. Lihat ini ya, jenis sel darah putih itu banyak, ada limfosit, ada eosinofil, ada monosit, ada neutrofil, ada basofil. Ini ya, jenisnya banyak, beraneka ragam. Khusus yang limfosit ini yang tadi Bunda sampaikan yang akan membentuk nanti suatu tangkai-tangkai atau apa ya, antibodi kok tangkai. Antibodi yang tadi membekuk si benda asing. Kalau sel darah merah kan fungsinya sudah tahu ya, membawa oksigen, membawa nutrisi yang dikenal sebagai hemoglobin proteinnya gitu. Tapi kalau sel darah putih ini Masya Allah, yang menciptakannya Allah, pabriknya adalah sumsum tulang, dan ini beredar di seluruh tubuh, di pembuluh darah dan di seluruh sistem kelenjar getah bening. Untuk ronda, mana ini ada benda asing, mana ini penyusup begitu ya. Jadi sistem imun itu melibatkan juga sel darah. Nah, sistem imun yang disebut tadi adaptif yang akan membentuk antibodi, tadi limfosit B tadi ya yang khusus membentuk antibodi, ini yang adaptif didapat. Jadi tubuh kita sebagai human being setelah lahir ke dunia dia belajar untuk membentuk sistem kekebalan yang adaptif. Ya, tadi benda-benda asing tadi disebut antigen, sehingga kalaupun kita nanti diberi misalnya kemasukan virus corona atau diberi vaksin gitu, semua yang benda asing disebut antigen. Tapi ingat, antigen tadi kan mau dibekuk.
Nah, kita harus punya kemampuan sel darah putihnya membentuk antibodi. Percuma kita diberikan kuman yang dilemahkan tersebut vaksin, tapi kalau sel darah putih kita, termasuk sel limfosit kita, tak mampu membentuk antibodi. Ya, atau tulang-tulang kita tidak sehat, bagaimana membentuk sel darah putih yang menghasilkan antibodi? Karena kekebalan adaptif didapat nanti dengan suatu ikatan yang sangat erat antara antigen dan antibodi. Gitu ya. Jadi antigen yang asing tadi dibekuk dengan si antibodi dengan bentuk-bentuk epitop yang sesuai tadi, yang kompatibel. Sementara ada sel-sel darah putih juga, dia itu tidak perlu membentuk antibodi, tapi dia langsung melahap benda asing. Melahap benda asing. Jadi garda terdepan ini manusia tidak bisa buat. Ini sudah tidak bisa belajar. Ini sudah bawaan lahir dari sananya, imunitas innate bawaan. Baik dari dalam kandungan ibunya, baik setelah dia diberi ASI, baik setelah dia ditahnik gitu ya, baik dia bersalin secara pervaginam gitu normal, itu akan lebih konsentrat gitu, sistem kekebalan imunitas bawaan. Siapakah sistem kekebalan tubuh bawaan kalau pernah mengenal makrofag, dendritic cell gitu ya, natural killer cell gitu ya. Ini semualah yang merupakan komplement gini. Inilah yang disebut innate. Jadi inilah yang akan memakan sel-sel tubuh rusak juga. Kalau pernah tahu ya, autofagi, kalau kita puasa ada profesor yang mendapat hadiah Nobel, autofagi untuk memakan sel-sel kita yang rusak gitu ya, secara autofagi, secara otomatis, ini si makrofag, dendritic cell gitu yang memakan tadi. Termasuk memakan kuman. Misalnya gini, kenapa ada kulit kita walaupun barangkali jamur pasti terpapar, bakteri pasti terpapar gitu ya. Kok tidak tumbuh ya beruntus-beruntus kita di kulit kita. Allah itu menyiapkan setiap port di enter dari tubuh kita, pori-pori kulit, telinga, hidung, mulut, kemaluan, folikel rambut kita itu dihuni oleh si kekebalan bawaan ini, termasuk di saluran cerna. Nah, jadi mereka ini ada terus gitu. Jadi apa yang asing dilahap, apa yang asing dilahap, apa yang asing dilahap gitu ya. Nah, kemudian Bunda harus cerita dulu di hulu supaya nanti paham konsep dari sistem imun. Nah, kemudian si sel darah putih tadi dan juga sel-sel bawaan innate tadi itu beredar tidak pernah berhenti seiring dengan jalur pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Nah, jadi pernah dengar ya tumor getah bening, kanker getah bening, itu adalah sistem imunnya mengganas gitu. Sistem imun itu yang di kelenjar getah bening ada suatu nodus-nodus sentinel-sentinel di bawah leher, di belakang kepala, di ketiak gitu ya. Kemudian nanti di saluran pencernaan ada page peyeri, usus buntu, tonsil, timus gitu ya. Kemudian limpa, sumsum tulang, kelenjar di selangkangan, sampai di balik lutut, semua itu berjalan-jalan meronda menjaga kestabilan atau ketentraman dari sistem tubuh ini, Masya Allah. Jadi sistem limfoid itu isi tadi sel darah putih dan sel-sel imunitas bawaan lahir seorang manusia. Dan Masya Allah, ketika diproduksi dari pabrik sumsum tulang untuk sel-sel darah tadi, termasuk sel-sel darah putih, sel-sel darah merah, limfoid, eritrosit, ya, semua dalam sumsum tulang, ini nanti ditransfer ke saluran darah, blood, masuk ke darah, jalan-jalan ke seluruh tubuh, tapi ditumpuk nanti lebih banyak depositonya, sel-sel tadi di mana? Di intestinal, di sistem pencernaan mereka proses maturasi sistem imunitas tubuh manusia sampai 60-70% di dalam saluran cerna atau intestinal lumen di sini ya, di bawah dari mukosa saluran cerna baik lambung maupun usus. Mereka di sini dieminya. Tempat migrasi. Jadi kayak arus urban gitu. Dari pangkalnya susum tulang di bawah blood darah sampailah di sini tempatnya. Kenapa harus di sini? Allahu alam, ini sistem yang Allah sudah buat gitu ya. Keseimbangan yang sudah Allah buat. Kenapa? Karena ternyata membangun sistem imun bahan bakunya adalah dari makanan gitu ya. Mau dia sehat, mau dia lemah sistem imunnya dia harus dapat sumber bahan baku dari bahan nutrisi yang dia asup. Jadi kalau misalnya dia ditransfer
migrasinya ke saluran cerna pantas karena nanti dari saluran usus diserap sari-sari protein makanan dan mereka mendapat bahan baku untuk tetap performance, untuk kembali ronda-ronda lagi dalam pembuluh darah ke seluruh tubuh. Tapi tempat pangkalannya adalah di stasiun saluran cerna intestinal, ya. Baik. Kemudian kita lihat di sini ya, tadi saluran cerna. Di tempatnya di mana sih? Di tempat khususnya adalah di patch peyeri. Patch peyeri di setiap bawah jari-jari dari dinding permukaan saluran cerna. Ini pasti ada namanya patch peyeri sistem limfoid yang akan tadi dari tulang masuk ke pembuluh darah ditumpuk di sini. Inilah tadi sel-sel darah putih kita. Ada makrofag, dendritic cell, ada sel darah putih, sel T, sel B, ya. Kemudian membentuklah tadi sel B, membentuk antibodi imunoglobulin semuanya di saluran cerna yang disebut khususnya imunoglobulin A. Allahu Akbar. Jadi tadi masuklah kalau ke lambung kita jamur kah kita termakan, bakteri kah, virus kah. Jadi pantas kenapa sistem imun seseorang itu lemah, gampang sakit dan lain-lain kalau sudah radang saluran cerna. Apa yang dia makan merusak dari permukaan saluran cerna sehingga deposit atau stasiun tempat berkumpulnya para serdadu daya tahan tubuh yang disebut patch peyerinya terpapar kerusakan inflamasi radang dari mukosa saluran cerna. Lihat di sini ya, imunoglobulin A, ini gut adalah saluran cerna. Itu yang harus kita pahamkan di sini sehingga belajar spesifik imunitas ya. Yang pertama, first line defense, pertahanan garda terdepan kalau orang ingin terhindar autoimun, mau pakai obat apapun kita pikirkan nanti deh. Yang pertama, first line ini adalah basisnya scientific, skin, mucous membran, enzim, mikrobiota atau probiotik, komplement protein di mucous membran. Mucous membran di mana? Di saluran mukosa, GI tract, gastrointestinal tract atau saluran cerna. Yang kedua adalah nanti juga ini tadi ya, si makrofag dan kemudian sel B dan sel T yang menghasilkan antibody. Nah, jadi kalau kita ingin tubuh kita itu kuat sistem imun, ayo kuatkan first line of defense tadi di permukaan kulit kita. Jangan sampai kita ya merusak kulit kita. Makanya kenapa orang luka bakar gampang infeksi karena barikade pertama sistem kulitnya terkelupas. Kenapa orang gampang sakit? Karena mukos membran saluran cernanya juga radang lambung, iritasi ulkus peptikum, tukak lambung. Kenapa dia gampang lemah imunnya? Karena dia enzim pencernaannya sangat sedikit. Ya, kenapa dia gampang sakit? Karena sistem natural mikrobial atau probiotik saluran cernanya sangat rendah atau tidak ada. Jadi ini yang harus kita introspeksi sebelum kenapa imun kita kebakaran jenggot menyerang diri kita, karena dia sudah tidak mampu lagi mengenali sistem imun yang sunatullah harus secara terjadi fisiologi, secara normal gitu. Nah ini ya, jadi ini usus tadi, bayangkan ya, bagaimana sistem biologi tadi, imun-imun IgG, IgM, IgA, IgE semua itu berada dalam saluran cerna. Mucosa associated lymphoid tissue di bawah tadi ada patch peyeri tadi. Dari tahun 87 sudah bisa diketahui. Sehingga kalau begitu kita akan berbicara. Kalau begitu terjadinya satu sistem imun yang berkesinambungan dalam saluran cerna yang membuat dia terproteksi, terlindungi adalah pertama, adanya tetap terjaga si kuman baik probiotik dalam saluran cerna. Yang kedua, adanya lendir atau mukus yang dihasilkan oleh antibodi dari saluran cerna dari kompleks patch peyeri tadi di bawah saluran cerna. Kemudian adanya interleukin ya, termasuk ini adalah zat-zat senyawa-senyawa kimia yang melindungi dari permukaan saluran cerna, dan adanya short chain fatty acid SCFA, yaitu sumber fermentasi dari makanan kaya serat, dari sayur, buah, biji-bijian yang dimakan sebelum makan, bertemu dengan si probiotik saluran cerna, kemudian mereka memfermentasi, hasil luarannya adalah short chain fatty acid yang melindungi permukaan seluruh saluran cerna sehingga kalau ada benda asing dia tetap intak, integritasnya tetap kuat dan solid.
Tapi kalau kita hanya menumpuk faktor-faktor yang membuat peradangan, inflamasi, seperti terus makan yang mengandung bakteri, makan salah makan kena salmonella tipi, jadi tipoid gitu ya. Terus lambungnya juga makanannya banyak zat yang miskin dari serat sayur buah sehingga tidak punya SGFA ini, sehingga terbentuklah endotoksin, enzim pencernaannya tidak ada, kemudian adanya faktor-faktor radang yang lain. Sehingga ketika ketidakseimbangan tadi dicetus dengan ketidakstabilan dari genetika kita sendiri bahwa Anda sudah lemah gitu ya, kemudian lingkungannya tambah diperparah dengan penggunaan sering makan antibiotik, diet yang salah, merokok pula, stres kronis, kemudian sering menggunakan obat nyeri, obat-obatan yang keras gitu ya, dan juga terpapar infeksi tubuh kita, terjadilah ketidakseimbangan sehingga apa yang terjadi? Terjadilah leaky gut ya. Jadi leaky, lihat ini kan tadi di bawah saluran cerna ada suatu kompleks stasiun terminal utamanya dari sumsum tulang dimigrasikanlah melalui pembuluh darah kumpulan sel-sel imun di bawah saluran cerna. Paham ya? Mereka ini harus terjaga stabil karena mereka ini akan berjalan di bawah saluran cerna di pembuluh darah keliling-keliling. Jangan sampai mereka itu menyusup ke permukaan saluran cerna gara-gara saluran cerna kita terjadi leaky, ya, terjadi kerusakan. Karena apa kerusakan tadi? Tidak ada enzim, tidak ada kuman yang menjaga, tidak ada zat SGFA yang merupakan fermentasi di saluran cerna, sehingga yang sunatullah mereka harus berada di bawah saluran cerna untuk menjaga kestabilan imunitas, dia langsung berkumpul, berkeroyokan ke atas permukaan lambung. Apa yang terjadi kalau sudah seperti ini? Ingat, di bawah sini juga ada sistem syaraf, akhirnya terasa nyeri. Ya, ini asal muasal kenapa imunitas lemah, kerusakan dari saluran cerna. Karena dari sumsum tulang tadi ditransfer ke saluran cerna mereka untuk berkumpul untuk dimaturasi. Oke, jadi terutama sel-sel B, ya, limfosit yang membentuk antibodi itu akan dilokalisir ya terorganisir lah di kelenjar getah bening regional dan kemudian diantar di saluran cerna untuk menghasilkan populasi sel penghasil antibodi terbesar dalam tubuh kita sebanyak 60 sampai 70%. Allahu Akbar gitu ya. Termasuk tadi imunoglobulin antibodinya. Jadi di sini bayangkan di saluran pencernaan small intestine dan termasuk lambung juga dan juga usus besar ya. Nah, ini adalah pembuluh darah. Di sini adanya suatu aliran kelenjar getah bening. Nah, di sini pembuluh darah. Mereka ini adalah menjaga selalu di sini dan inilah sel B, sel T yang menghasilkan antibodi sebanyak 60-70% yang akan nanti masuk ke pembuluh darah lagi, dikembalikan dari maturasi mereka bersama makrofag, berjalan-jalan di pembuluh darah untuk ronda mana benda-benda asing di dalam tubuh. Nah, kemudian kenapa sampai tadi terjadi si kelemahan dari sistem saluran cerna gitu ya? Ada sesuatu yang kita harus waspadai. Ini pola-pola makan kita yang salah, tidak sehat, stres kronis kita, infeksi di lambung yang terus-terusan seperti kuman Helicobacter bakteri gitu ya. Helicobacter pylori gitu. Kemudian disbiosis, adanya ketidakseimbangan kuman baik dalam saluran cerna, radang terus-terusan, terus tidak bisa mencerna karena kurang enzim, terus menggunakan obat-obatan yang terus kalau sakit makan obat, kemudian nutrisi yang tidak cukup atau malnutrisi, kurang gizi lah ya. Kemudian intoleransi, misalnya termasuk tadi enzimnya kurang, ya kurang gizi, malnutrisi, dan terlalu banyak mendapat uptake toksin dan banyaknya makan karbohidrat dari lipopolisakarida yang terus-terusan terutama gluten. Ya, kemudian juga indeks glikemiknya makanan yang tinggi sehingga tadi terjadilah intestinal inflamasi menimbulkan leaky gut maaf ya bukan bad, leaky gut. Kemudian toksiknya meningkat, kemudian imunnya karena toksik tadi itu apa? Benda asing ya, racun-racun dalam saluran cerna banyak. Seluruh tadi stasiun dari sistem imun di bawahnya itu meradang ya. Jadi, wah yuk kita serang, kita hancurkan gitu di saluran cerna tadi. Akhirnya timbullah suatu imunitas aktivasi. Ya, jadi sistemnya hiperaktif sangat-sangat dan akhirnya kemudian imun aktivasi ini kita belum pernah mendengar ada orang penyakit hipertiroiditis, hipertiroid ya.
multiple sclerosis, penyakit asma, penyakit celiac disease, perlengketan atau radang usus, penyakit lupus, ya, penyakit rheumatoid arthritis, radang sendi, penyakit ekzim, penyakit psoriasis, dan begitu banyak sekarang penyakit yang disebut autoimmune disease, yaitu lebih dari 100 different type, ya, tipe-tipe yang berbeda dari autoimun, menyerang seluruh organ tubuh. Kenapa menyerang seluruh organ tubuh? Karena tadi respon imun yang berasal dari stasiun terminal utamanya di bawah saluran cernanya menumpuk toksin dari kebanyakan apa yang dimakan, tidak sesuatu yang baik. Ya, akhirnya dia merasa itu benda asing, ayo hancurkan. Terjadilah pergumulan perkelahian antara sistem imun yang sebenarnya baik ke permukaan saluran cerna. Terjadi radang di sana, kemudian karena sudah leaky, akhirnya syaraf-syaraf di bawahnya, pembuluh darah di bawahnya menghantarkan seluruh zat-zat yang disebut badai sitokin atau peradangan. Ya namanya pembuluh darah pastilah menyasar ke seluruh organ tubuh dari mulai otak, ada Guillain-Barré syndrome, tiroid, hipertiroid, Graves syndrome, Hashimoto, penyakit tulang, rheumatoid arthritis, ya, fibromialgia, penyakit kulit, psoriasis, vitiligo, skleroderma, penyakit paru-paru yang autoimun, penyakit saluran cerna sampai diabetes mellitus, penyakit syaraf, neuropati kesemutan kebas-kebas, itu adalah gejala dari penyakit autoimun. Dan lihat sekarang luar biasa, dari 100 tipe penyakit autoimun tadi, 3-5%-nya terjadi di seluruh dunia saat ini. Jadi luar biasa ya penyakit-penyakit autoimun itu. Nah ini penyebabnya setelah ditabulasi, maaf saya kutip dari WHO, setelah ditabulasi etiologi adalah asalnya, sebabnya, artinya adalah penyebab, dan 3 dari wanita akan lebih rentan dibandingkan pria. Hati-hati kaum wanita, makanya kita harus konsen. Ya Allah, ternyata kita lebih banyak menderita autoimun dibanding pria. Nah ya, jadi ini memang genetiknya ada yang sudah rentan dibawa oleh orang tua kita masing-masing, orang tuanya juga sudah menderita seperti ini. Lingkungan kita yang sangat buruk, terpapar polutan dari apa yang dihirup, dibalur, dan dimakan dan minum, lifestyle yang buruk, makanan yang tidak tepat, dan berulang kali terkena infeksi. Nah, jadi inilah dia penyebab autoimun setelah tabulasi, herediter adalah gen, kemudian sel darah putihnya tadi kecapean ya, exhausted, terlalu banyak melawan benda asing di tubuh, terutama di saluran cerna, kemudian tambah lagi hidupnya tidak taubat juga, kemudian akhirnya hormonnya pun terpapar tidak baik karena hormon, termasuk hormon ini adalah bahan bakunya adalah lemak, ya lemak kolesterol yang tidak baik juga memapar ketumpukan dari hormon-hormon yang berlebihan, salah satunya adalah estrogen dominan, kemudian environmental factor yang termasuk polusi udara, air, dan tanah. Nah, jadi memang tidak bisa menafikan hidup di era globalisasi, industrialisasi, kita pasti terpapar zat-zat tersebut gitu. Dari yang ringan sampai yang berat, tergantung apa nanti yang akan diserang. Jadi autoimun tadi adalah gangguan respon imun terhadap antigen benda asing di jaringan tubuh sendiri disebabkan oleh gagalnya mekanisme normalnya gagal gitu untuk mengenali bahwa sebenarnya sel tubuh kita itu adalah teman gitu. Tapi dianggap asing juga karena sel tubuh kita dianggap sudah tidak semestinya memberikan sinyal gitu. Seperti ini, jadi sistem imun kan pasti ronda ya, si bawa yang sel makrofa bawaan maupun sel-sel limfosit ataupun antibodi, dia akan berkata intruder, destroy, hancurkan. What katanya? Padahal ini adalah sel tubuh kita, termasuk tadi sel-sel sendi, ya termasuk tadi sel-sel ovarium barangkali, termasuk sel-sel tiroid kita, termasuk sel kulit kita, tapi dihajar, diserang juga, sampai dia ngaku, saya adalah bagian dari kamu, saya sistem yang membangun tubuh ini. Oh, jangan dengarkan mereka, dia berbohong. Karena sel ini sudah dikelilingi oleh sinyal-sinyal zat asing. Ya, kegagalan toleransi imunitas. Kenapa begitu banyak zat asing? Ya, definisi autoimun adalah kerusakan jaringan karena respon imun tadi terlalu berlebihan gitu ya, sehingga tadi tubuh melawan sel tubuh itu sendiri. Kenapa dia melawan tubuh kita? Ada apa gitu ya? Maaf. Uh, Maaf, udah perbaiki dulu ya.
Oke. Nah, kenapa dia melawan sel tubuh kita sendiri gitu? Adanya mekanisme epigenetika dalam gen kita gitu ya, terpapar terus-terusan tubuh kita, adanya virus yang tidak pernah sembuh. Virusnya, bakterinya, patogen jamur, adanya ketidakseimbangan hormon di tubuh yang tidak selesai-selesai, terus menggunakan obat-obatan terus-terusan, polutan yang nggak bisa di-stop gitu ya. Nah, sehingga nanti akan terjadi gagalnya komunikasi regulasi. Jadi gagalnya regulasi imun sistem, breakdown of immunological self tolerance. Jadi karena paparan tadi sudah terlalu banyak gitu ya dalam tubuh, pokoknya asing semua di dalam tubuh, baik kumannya, baik zat makanannya, baik pengawet makanannya, baik apa yang dihirup, semuanya adalah benda asing. Sehingga sel-sel tubuh tadi terus terpapar sama benda asing, akhirnya si sistem imun yang harusnya memang menghancurkan benda asing, jadi terus ikut-ikutan menghancurkan sel tubuh itu sendiri. Nah, jadi ini faktor yang kita harus jaga kalau kita mau terhindar dari penyakit autoimun, tolong. Pertama, faktor lingkungan nggak bisa kita cegah. Kita hidup di zaman penuh polusi. Genetik juga nggak bisa. Makanya kita sebagai orang tua yang akan melahirkan generasi, kita ukur diri. Jangan sampai kita melemahkan ketidakstabilan gen anak kita gara-gara kita hidup tidak sehat. Kemudian, kalau ada gangguan hormon, cepat dicari solusinya. Ya, apakah gangguan hormon haid, gangguan tiroid, gangguan hormon prolaktin, gangguan hormon insulin gitu ya. Apapun itu harus segera ditanggulangi. Kemudian imun sistemnya lemah gara-gara tadi adalah 60-70% antibodi sistem dibentuk di saluran cerna tidak terbentuk gara-gara ususnya selalu radang. Ya, ususnya selalu radang, lambungnya selalu radang sehingga sistem imunnya bagaimana mau dibuat maturasi proses dari sumsum tulang di sana. Ya, itu kemudian lihatlah 3 yang sangat mengejutkan menyebabkan autoimun yang paling banyak adalah 30% dari faktor autoimun memang dari gen. Oke ya, disepakati kelemahan gen dari nenek moyang kita diturunkan kepada kita. Memang nggak bisa dinafikan ini. Nenek moyangnya sehat ya kita sehat-sehat aja. Nenek moyangnya kelainan gen ya kita akan mendapat kelainan gen gitu. Karena kan gen adalah DNA yang dibagi dua antara ayah dan ibu kita. Nah, kalau ayah ibunya mendapat satu kelemahan gen, ya kita mendapat kelemahan juga gitu. Nah, tapi ternyata 70% adalah dikontribusikan dari lingkungan. Dan Masya Allah, yang pertama kali adalah intestinal permeability atau dikenal sebagai tadi, leaky gut. Karena apa? Sistem imun proses maturasinya di saluran cerna. Di sanalah komunikasi mereka. Nah, kenapa ternyata gangguan sana sistem imun? Terjadi dysbiosis, adanya intestinal barrier yang tadi mereka harusnya rapat, jadi renggang-renggang, toksinnya banyak di sana, terjadi peradangan mukosa di sana, meningkatlah di sini zat-zat interleukin 10, sel T17, interleukin 6, interleukin 17 meningkat, kemudian mereka gagal berkomunikasi, sehingga reaksi, reduksi, dan oksidasi sinyal terganggu. Ya, kejadianlah autoimun disease. Jadi tadi environmental, bukan bawaan lahir. Jadi kalau begitu, sumsum tulang membentuklah tadi sel-sel darah putih dan sel-sel imun. Kemudian dari sel-sel tulang masuk ke timus juga ya. Di dalam tengah dada kita ini, di sini kalau kita pegang jantung, di atas jantung itu nggak bisa pegang ya, kita raba detik jantung kita, di atasnya ada timus, juga termasuk organ yang menghasilkan maturasi sel-sel T dan sel-sel imunitas. Dan nanti akan dibawa ke seluruh darah, tentunya di deposito distationkan di saluran cerna, ya. Nah, di sini komunikasi yang gagal tadi, gara-gara apa ya? Adanya defisiensi komunikasi gagal antara tadi, ya zat-zat tadi di dalam saluran pembentuk kelenjar limfoid gitu ya. Pokoknya mereka udah gagal komunikasi deh gitu. Nah, ini dia. Kapan titik-titik penting terjadinya gagal komunikasi kalau kita tidak segera waspadai? Usia pubertas, ya usia peralihan hormonal antara anak-anak ke remaja muda. Karena ada paparan hormon, meningkatnya lonjakan estrogen, androgen, dan prolaktin, ini adalah ketika hamil dan menyusui ya. Kemudian pada saat kita sudah menopause. Nah, titik 3 ini, pubertas, pregnancy, menyusui, dan juga menopause, merupakan autoimun tipping point, di mana perempuan akan lebih besar terjadi resikonya karena kalau kita tidak mulai hidup sehat di usia peralihan anak menuju remaja, kemudian kehamilan, kemudian menopause gitu ya, udah deh kita akan mudah sekali kena autoimun. Tapi dok, ada dok anak-anak udah autoimun. Iya, barangkali anak-anak tadi terpapar gennya bawaan lahir.
ya, tadi kan ada faktor genetika ya yang memang dibawa oleh orang tuanya. Tapi kalau nanti kita mendapat autoimun usianya remaja, itu memang sudah gangguan barangkali hidupnya penuh dengan ketidakseimbangan hormon, baik saat hamil, baik saat pubertas maupun saat menopause. Nah, jadi ini dia faktor-faktor tadi saya ulangin, genetik nggak bisa dilepaskan pasti, ya. Kemudian perempuan lebih sering, kemudian infeksi, ya, infeksi virus apapun. Terus kemudian reaksi dengan mikroba, gampang sekali terpapar infeksi. Misalnya gini, ada penyakit antisperma antibody gitu ya, ASA. Itu kalau misalnya kita sering menderita keputihan tidak diobati dari masa remaja ketika menikah, terjadi nanti proses autoimunitas di sana. IgM-nya meningkat ya terhadap sperma. Itu disebut antibody terhadap antisperma. Apakah itu karena bawaan lahir? Tidak. Karena tadi ada reaksi silang antigen adalah benda asing yang berasal dari virus atau bakteri yang mendiami kemaluan, barangkali serviks atau vagina, sehingga terbentuklah proses tadi komunikasi gagal di sistem imunitas di sana. Kemudian tubuh yang tumpuk-tumpuk zat logam berat, merkuri, timbal, arsen gitu ya. Dari misalnya pestisida, dari misalnya ya bahan-bahan pengawet dari sayur buah yang kita tidak tahu gitu ya, dari pertanian. Dan usia ya makin usia lanjut maka akan mudah sekali untuk terkena autoimun. Nah, di sini satu studi mengatakan bahwa heavy metal ini banyak dari bahan-bahan tempat makan, tempat minum, kosmetik berbahaya, buah-buahan impor yang sampai berapa bulan tidak layu-layu gitu ya, produk-produk kemasan dari baby gitu termasuk botol susunya, ya udara juga gitu ya. Ini kadmium, merkuri, aluminium luar biasa. Satu studi bahwa ditemukannya terpaparnya logam berat akan memicu terjadinya penyakit autoimun tiroid. Jadi penyakit tiroid sekarang hipertiroid apapun itu hati-hati. Ini setelah diteliti penyakit Hashimoto dan Graves disease karena paparan logam berat yang mungkin kita tidak sadar dari kosmetika, dari tempat wadah makan kita, atau dari makan buah sayur yang dapat dari pertanian yang banyak sekali pestisida atau logam berat. Ya, jadi inilah yang membuat reaksi tadi antara masuknya kuman-kuman ke dalam tubuh kemudian memberikan reaksi yang berbeda-beda, sehingga sel-sel dari sel B atau sel T tidak aktif lagi, sehingga antibodi yang harusnya menangkap benda asing antigen, malah antibodinya bereaksi menyerang tubuh kita. Dia sudah hands up, sudah nyerah, karena terlalu banyak zat asing dalam tubuh. Jadi reaksinya tadi seperti ini, dan manifestasinya seperti ini. Ada yang autoimunitasnya bisa reversible kalau misalnya kita segera berobat, segera berubah. Yang gangguan hormon segera berubah. Ya, mencari penata laksanaannya. Yang makannya tidak sehat menjadi makan sehat. Yang stres menjadi tidak stres. Yang kemudian jarang istirahat jadi istirahat gitu ya. Jadi itu akan merubah terjadinya autoimun yang awalnya tidak bisa kembali normal masih bisa kembali normal. Ya, jadi semua diserang karena memang sistem imun ini kan di seluruh tubuh dibawa oleh darah dan kelenjar getah bening. Nah, pada wanita saya khususkan hari ini adalah vagina, ovarium, dan rahim juga bisa diserang penyakit autoimun gara-gara tadi. Bukan hanya karena keputihan belaka, tapi dari suatu proses maturasi terminal di saluran cerna tadi gagal karena saluran cernanya sudah tidak sehat. Ya, sehingga komunikasinya gagal. Jadi ada disebut reproductive system atau imun orchitis atau autoimun ophoritis, ya, dan banyak sekali penyakit autoimun yang misalnya gejala seperti ini. Kenapa ada sel darah merah? Gampang sekali anemia. Ya, ini penyakit autoimun. Harusnya eritrosit itu dihancurkan di limpa setiap 3 bulan sekali. Kok setiap 2 minggu sekali sel darahnya hancur gitu ya. Itu penyakit autoimun. Karena sel darah merahnya dihajar oleh sel darah putih gitu. Ini penyakit nyata sekarang ya. Kemudian ada penyakit kulit seperti ini. Kulitnya diserang sendiri dari si sel-sel misalnya makrofag kulit itu sendiri. Ada penyakit sindrom Magot-Pasteur dari paru-paru dan ginjal juga begitu. Sering sesak napas, bengkak, dan macam-macam di ginjal. Kemudian tiroid tadi ya, pembengkakan kelenjar tiroid juga diserang tiroidnya oleh sel darah putih sehingga terjadilah peningkatan fungsi tiroid gitu ya, termasuk multiple sclerosis, penyakit autoimun otak sampai nanti sendi-sendi. Ya, termasuk radang sendi seperti ini baik jari tangan maupun sendi di dengkul, di lutut juga sering karena penyakit autoimun sebenarnya.
Dan juga penyakit lupus, kulitnya seperti ini juga autoimun. Nah, kemudian terjadilah salah satunya adalah penyakit Nah, sehingga terjadilah keguguran berulang juga salah satu dampak dari terjadinya penyakit autoimun di tubuh seorang wanita. Definisi keguguran berulang tadi terjadi 3 kali atau lebih sebelum kehamilan 20 minggu, atau saat ini sudah dikatakan 2 kali keguguran atau lebih, dikenal sebagai recurrent pregnancy loss atau keguguran berulang secara definisi kedokteran kandungan. Keguguran itu terjadi lebih banyak pada masa konsepsi, ya terjadinya gagal dari konsepsi pertemuan sperma dan telur, gagalnya implantasi menanamkan diri di dalam dinding rahim. Jadi ini lebih banyak sampai 80, hampir 80%, tapi 100% keguguran itu sebelum menempel dalam rahim. Nah, itulah sebabnya adalah disebut autoimun keguguran berulang. Nah, jadi secara dipetakan, ditabulasi secara saintifik, ternyata keguguran itu 50% seluruh dokter kandungan seluruh dunia akan mengatakan idiopatik. Tidak tahu, Allahu alam. Ini hak Allah untuk menyeleksi mana hambanya yang bisa terlahir sempurna, mana yang tidak. Nah, genetik juga ada yang hijau 5% gangguan kromosom dari ayah dan ibu, kemudian 20% gangguan anatomi, apakah di sana ada kista, ada mioma, atau ada sekat di vagina, maaf di rahim gitu ya, atau banyak suatu pengganggu secara anatomis atau jasmaniah gitu ya. 10% gangguan hormon, orang yang menderita PCOS, gangguan tiroid, gangguan hiperprolaktin gitu ya, diabetes mellitus gitu. Kemudian ini, imunologi adalah 10%. Jadi sebenarnya kita membahas keguguran berulang gara-gara gangguan autoimun hanya 10%. Paham ya? Dan 5% adalah infeksi, misalnya toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, dan herpes simplex. Dan 50% dokter Meti mengatakan, saya setuju, 50% tidak tahu. Sampai saat ini tidak tahu. Dok, saya kegugurannya kenapa? Tidak tahu. 50% data demikian mengatakan. Ya, tidak tahu. Nah, 50% tadi 15% ya, kurang lebih 10-15% karena gangguan autoimun. Setelah sekarang didata bahwa gangguan autoimunnya adalah gangguan trombofilia herediter yang memicu terjadinya penyakit sindroma antibodi antifosfolipid. Jadi di sini antibodi antifosfolipid adalah menginduksi dirinya pembuluh darah di plasenta dirusak. Jadi kegagalan dari plasenta untuk survive. Nah, ini dia yang diserang seperti ini, ya antibodi antifosfolipid antifosfolipid sindrom adalah suatu yang menyerang proses plasentasi di sini. Apa itu? Apa gejalanya orang yang menderita autoimun sehingga keguguran berulang? Gangguan dari perlekatan pembuluh darah dari si janin ke dalam dinding rahim ibunya. Nah, kenapa demikian? Pernah dengar dong, ibu-ibu, penyakit yang disebut kekentalan darah, ya. Oh, darah saya kental. Ya bukan hanya karena kental kurang minum gitu. Di dalam darahnya ini terjadi komunikasi gagal dari dendritic cell, dari proses-proses di sini ada makrofag, ada sel darah putih gitu ya, yang harusnya menanam ini diserang, dihancurkan. Terjadilah proses peradangan di pembuluh darah plasenta, sehingga plasenta nggak bisa lengket di dinding rahim ibunya, luruhlah dia berulang kali. Nah ini dia penyebabnya. Karena ini banyak sekali kalau secara laboratorium adanya gangguan trombofilia, ini faktor-faktornya termasuk MTHFR, gangguan juga asam folat, gangguan leptin, gangguan sel T, sel-sel darah putih, gangguan perlengketan angiogenesis, ada human leukocyte antigen, sel darah putihnya terganggu, ada sel-sel ini, ada sel-sel natural killer cell yang terlalu dominan. Kenapa sih mereka kebakaran jenggot kok sampai ke plasenta nyerang? Mereka ini sebenarnya ditumpuk sejak awal dari saluran cerna tadi. Ingat, proses pematangan dari sistem imunitas kita, antibodi ataupun sel beta, sel B dan sel T dan leukosit tadi, di mana dari tumsentulan, dari timus, dari sel limfoid, ditumpuk di saluran cerna, yang namanya tadi Peyri tadi. Karena mereka sudah ramai sekali komunikasi yang absurd di sana, juga ujung-ujungnya ketika nanti ada janin yang tidak pernah ada dan menjadi ada, janin tadi dianggap benda asing, embrio ya, zigot gitu.
ketika sperma ketemu sama sel telur, ya bertemu, mau nanem, wah, ayo itu benda asing, karena gagal komunikasi. Padahal si embrio sudah ronta-ronta, saya adalah bagian dari kalian, jangan diserang gitu ya. Tetap dihajar oleh mereka. Nah, jadi kalau begitu hulunya di mana? Allah ya Robbi, hulunya adalah bagaimana memperbaiki sistem imunitas tadi di saluran cerna. Jadi nggak guna dikasih pengencer darah kalau masih nyampah hidupnya, masih terpapar logam berat, masih terpapar makanan yang tidak punya serat itu, masih tidak punya kesadaran untuk menjaga probiotik khususnya. Nah, sehingga kalau kita sudah berulang kali, ada baiknya kita punya rezeki lebih, pergi ke laboratorium. Coba cek semuanya ini. Faktor 5 Leiden, protein C, protein S, antitrombin 3, ada nanti namanya antikardiolipin antibody, ACA gitu ya, anti beta 2 glikoprotein. Kalau semuanya positif, oh iya, saya sudah menderita autoimun. Nah, dan ini akan autoimun khususnya untuk reproduksi. Kalau saya hamil, pasti plasenta anak saya akan diserang oleh mereka. Bagaimana saya harus meredakan mereka? Saya termasuk tadi ada penderita antibody anti sperma gitu ya. Adanya proses infeksi kalau ini dipicunya. Karena tadi di saluran kemaluan kita sering menderita keputihan kronis yang tidak pernah sembuh sejak masa usia muda. Sejak anak-anak bahkan. Dan sehingga terjadinya perubahan komunikasi antara sel-sel darah putih dengan sperma tadi yang dianggap benda asing juga, dihajar juga untuk dimatikan, dihancurkan. Nah, jadi kalau begitu, itu autoimun. Saya singgung lagi, biar tidak bingung. Keguguran juga selain autoimun, ada tadi faktor hormon. Apa itu? Penderita diabetes mellitus atau pradiabetes mellitus. Contohnya, adanya resistensi insulin pada penyakit PCOS atau gangguan kortisol atau hipotiroid ya di sini, atau gangguan hiperestrogen atau endometriosis, gangguan hormon ya. Kemudian ada juga cara kita untuk mendeteksinya, periksa HbA1c ke laboratorium untuk mendeteksi apakah saya menderita diabetes atau terjadi resistensi insulin ya. Kemudian periksalah hormon T3 T4 TSH ke labor, apakah saya menderita penyakit gangguan tiroid. Kalau misalnya juga keguguran berulang, coba periksa prolaktin, terutama untuk orang yang masih belum hamil tapi keluar ASI. Ya, siapa tahu dia menderita penyakit hiperprolaktin, hormon menyusui yang banyak yang sumber dari otak. Ini juga menyebabkan keguguran berulang. Ini selain imunitas ya, selain autoimun, saya pencerahan sedikit tambahan supaya nggak bingung. Kemudian proses yang terjadi karena kelainan anatomi bawaan. Misalnya seorang ibu ya, serviknya pendek, serviknya lemah, rahimnya bersekat atau bersepta gitu ya, uterus dalam rahim, adanya rahimnya kecil, bawaan lahir, ya ini juga harus diperiksa di USG makanya. Ya, kemudian adanya polip. Polip di endometrium bagaimana menanamkan diri si embrio, polipnya banyak banget dalam rahim gitu ya. Terus adanya tumor jinak rahim seperti mioma, adanya misalnya adenomiosis, apalagi kalau adanya infeksi, abses, nanah, keputihan kronis dalam panggul ya, janin tidak mau tumbuh di sana gitu ya. Kemudian kalau kita punya infeksi toksoplasma, rubella, sitomegalo juga demikian, infeksi ini terlepas dari autoimun, ini saya memberitahu penyebab keguguran berulang lainnya ya, kelainan anatomi, maka lakukanlah USG, kemudian HSG ya, seperti kata orang ditiup gitu ya, kemudian USG dari vagina untuk melihat adanya tumor miom atau kista endometriosis ya, atau mau laparoskopi maupun histeroskopi kalau kita menderita adenomiosis ataupun endometriosis kista. Kemudian kalau terus-terus keguguran, semuanya sudah dideteksi, nggak ada miom, nggak ada kista, nggak ada autoimun negatif semua, hormonnya stabil semua, tidak ada tiroid, tidak ada sakit diabetes, tidak ada penyakit PCOS, kok keguguran, pergilah untuk analisa kromosom orang tuanya. Ya, ada karyotype dari orang tua memang 2-5% terjadinya translokasi kromosom. Apakah ini bisa dicegah? Bisa. Kalau kita memperkuat stabilitas gen kita dengan MTHFR gen. Apa itu MTHFR gen? Nah, di buku nutrisi gen yang kami tulis ya, saya menulis buku nutrisi gen, saya sudah menjelaskan bahwa MTHFR gen adalah asam folat, sehingga disuruhlah kita untuk makan asam folat untuk mencegah terjadinya gangguan kromosom parental orang tua, baik sperma ayah maupun dari sel telur ibu sebelum kita hamil. Jadi makan asam folat bukan setelah hamil saja. Kalau perlu 3 bulan, habis sebelum atau mau menikah, masih mau nyebar undangan, udah deh suami istri makan asam folat, bukan asam folat suplemen saja, lihat, pandanglah
sumber asam folat alami di muka dunia Indonesia ini. Ada alpukat, ya, ada asparagus, brokoli, ada kacang polong, ada pisang, ada pepaya, ada asam jeruk ya, citrus, ada okra, ada Brussels, ada kedelai juga boleh, kedelai yang lokal ya. Kemudian kacang merah. Makan dulu pagi, siang, sore ini suami istri sebelum menikah atau pra hamil supaya tidak terjadi gangguan dari si MTHFR tadi ya, suplemen vitamin B ini ya, si asam folat. Untuk mencegah salah satunya itu. Oke, berikutnya keguguran berulang selain autoimun, kelainan anatomi, kelainan hormon, kelainan infeksi, kelainan kurang asam folat, juga kita harus sadar gangguan hormon ya yang ada dari ovarium maupun dari testis seorang pria. Kenapa? Lihat hormon FSH, hormon yang akan menghasilkan estrogen dan lain-lain. Lihat bagaimana otak kita menyuruh untuk sel telur dan sperma itu matang. Dia adalah butuh hormon dari gonadotropic releasing hormone, follicle stimulating hormone, dia perlu testosteron untuk sperma, dia perlu estrogen progesteron. Dan lihatlah para sahabat bagaimana kesalahan fatal dari lifestyle saat ini yang tinggi makan kolesterol, lemak jenuh lebih banyak. Bagaimana kita mengasup memilih lemak, pilihlah lemak sehat. Dari alpukat, dari zaitun, dari ikan yang tidak digoreng, tidak dibakar, tapi makan yang dibening, yang disop, yang dikukus akan menghasilkan lemak-lemak baik, termasuk DHA, omega 3, omega 6, omega 9. Sesungguhnya itulah bahan baku yang akan membangun hormon sahabat-sahabat semua. Membangun progesteron, membangun estrogen, testosteron gitu ya. Itu semua hormon. Sehingga kalau kita makannya semua gorengan, makannya pasta, makanannya karbo tinggi, kan nanti karbo akan ditumpuk menjadi lemak jenuh ya gitu. Ini akan membuat switch kepada pembentukan hormonnya acak-acakan. Ya akhirnya ketika tadi janin mau tumbuh butuh untuk penanaman di dalam rahim progesteron yang cukup, beta HCG untuk hormon plasenta yang cukup, gagal nih hormon dari bangunannya lemak nggak jelas nih, mak gue makannya nggak sehat banget nih, hormonnya hormon ajaib. Ya udah gugur, ini juga perlu diwaspadai, ya paham? Nah kalau begitu bagaimana sih solusi dari hidup kita yang sudah pada terminal state gara-gara terlalu banyak benda asing selama ini? Bagaimana terapinya? Apakah terapi medis konvensional dapat mengatasi penyakit autoimun secara optimal? Oke, kita mengenal penyakit obat-obatan yang diterapi kalau autoimun dapat obat nyeri, ya. Kemudian dapat steroid, misalnya metilprednisolon, ya. Terus makan steroid. Kemudian ada obat imunosupreson dikasih klorambucil, siklopospamid, sampai methotrexat ya, antisitostatik, anti pembelahan sel. Oke, kemudian terapi suruh olahraga, terapi suli hormon dan insulin untuk diabetes. Boleh-boleh saja, tapi mereka ini hanya terapi simptomatik. Terapi yang membuat gejala yang sangat tidak nyaman tadi ditekan dengan obat-obatan ini. Radang dikasih anti radang, imunnya kebakaran atau sangat reaktif ditekan dengan steroid, ya, obat imunosupresan menekan. Tapi efek sampingnya ya imunnya makin apa loyo. Sehingga orang yang menggunakan steroid gampang sekali sakit infeksi. Pertama jamuran, sakit sariawan, sakit keputihan, sakit panuan. Ya karena tadi imunnya ditekan, ketika masuk kuman infeksi, dia tidak mampu lagi ngelawan karena sudah dikasih obat-obatan. Ya, itulah kelemahan terapi konvensional. Bahkan kalau kita hamil, ada autoimun tadi, gangguan kekentalan darah karena sudah kebakaran banget proses inflamasi di sana di tubuh kita, sehingga reaksi imun banyak sekali mengarah kepada benda asing yang baru hadir dalam rahim, yaitu plasenta atau janin yang diserang pengen dihancurkan juga. Makanya diberikanlah obat aspirin. Ya, secara riset dibilang oke, signifikan. Tapi ternyata pada tahun 2014 mulai ada riset yang membantah bahwa sampai pemberian aspirin 80 mg per hari sampai dosis-dosis heparin 5.000 unit 2 kali sehari yang disuntik di perut gitu ya untuk pengencer darah, there was not any significantly difference. Tidak ada perbedaan. Jadi luar biasa. Jadi saya di sini hadir yang sedang memperdalami integratif medicine, bahwa ternyata bahwa insya Allah nutrisi dan lifestyle yang baik akan menjadi solusi bagi penyakit autoimun termasuk dampak pada keguguran berulang tadi. Itu kolaborasi bagaimana, oke, terapi konvensional medis
ditangani, dan kemudian terapi alternatif juga dilakukan, dan juga self care, upaya azam tekad dari individu sendiri untuk berubah. Dan inilah penanganan yang integratif, sehingga pelan-pelan terjadilah suatu proses yang mendekati proses eliminasi racun, kemudian detoksifikasi, tidurnya bagaimana, lifestyle-nya diperbaiki, stresnya dimanajemen dengan baik, olahraga, pergerakan, nutrisinya, stres manajemen, silaturahim yang baik, ya. Inilah salah satu solusi yang mengobati autoimun. Dilakukan di Institute Functional Medicine di Amerika dari sejak 2011. Salah satu pendekatannya adalah bagaimana seorang dokter praktisi integratif medicine bertanya, bagaimana Bu tidurnya? Iya dok, saya begadang terus, bangunnya siang, jarang berjemur dok, karena udah bangunnya kesiangan, langsung buru-buru kerja. Tidurnya malam gitu ya, jam 1 malam. Saya makannya junk food dok, nggak pernah saya makan serat, apalagi makan probiotik atau fermentasi food. Terus saya nggak kuat detoksifikasi dok, karena saya tak kuat untuk menjalani puasa. Ya, terus bagaimana, saya selalu radang dok, karena ya itu keputihan terus, kena angin, kena dingin aja bersin, makan salah saya alergi, ya dok saya PCOS juga dok, gitu. Saya gampang sakit. Nah Allah, ini sudah merupakan suatu tanda-tanda orang akan mudah mengidap autoimun. Saya nggak pernah olahraga juga dok, ya sudah, kalau begitu mari kita mulai. Bagaimana kita kembalikan kepada Islam sebagai Islam is the best way untuk sebagai guideline seorang individu manusia anak Adam. Ya hamba Allah ini bisa hidup lurus kembali. Tidurlah di malam hari pada Isya, gelapkanlah malam hari lampu tidur kita untuk tidur. Yaitu pesannya Rasulullah demikian. Ternyata pada penyakit autoimun, kalau kita tidur nyenyak di malam hari, Masya Allah, suatu proses autoimun di tubuh kita, dia akan tertekan dengan adanya melatonin yang optimal yang didapat saat tidur malam dengan nyenyak dan gelap. Kenapa melatonin? Ini risetnya luar biasa. Melatonin terapi adalah untuk meregulasi T helper dan sitokin badai peradangan yang melimpah ruah di tubuh, dan dia akan benefit, ya, bermanfaat pada penyakit-penyakit autoimun. Sudah diteliti pada rheumatoid arthritis, pada penyakit radang pada saluran cerna, dia mulailah terjadinya penurunan terjadinya penyakit autoimun hanya dengan terapi tidur nyenyak saja. Allahu Akbar, dengan gelap. Nah, jadi kalau nggak bisa tidur, ayo boleh, silahkan, ini dah tuntunannya, boleh suplementasi magnesium, beli saja suplemennya kalau memang kita punya rezeki lebih, kalau enggak ya makan pisang, itu banyak magnesium, makan kurma gitu ya. Melatonin kalau nggak bisa tidur juga, ya udah beli deh suplemen melatonin, ada di online toko-toko gitu ya, atau fosfatidilserin, herbal, termasuk juga lemon, trianin, mandi dengan garam-garam yang mengandung lavender, aromaterapi lavender oil pada malam hari dengan diffuser. Silakan untuk menginduksi tadi deep sleep. Berikutnya, setelah tidur nyenyak malam hari sebagian Rasulullah sabdakan, ayo kita puasa. Kalau kita sedang autoimun, bagaimana kita puasa Daud? Ya, selang-seling deh gitu. Kemudian kita buka puasanya jangan langsung makannya berat, mulai kita minum kunyit. Ini dosisnya sudah diteliti ya untuk autoimun, 1000 mg 2 kali per hari kalau kita punya kapsul kurkumin. Baru ini EPA, DHA, minyak ikan ya. Ini resveratrol dari turunan dari anggur atau biji anggur, vitamin C, vitamin E, astaxanthin dari ganggang merah, Bacopa monnieri. Ini sudah diteliti, silahkan coba ini disuplementasi. Boleh 1, boleh 2, terserah ya, boleh semua, ya boleh saja. Ini kan bukan obat, ini adalah zat-zat natural alami ya, tumbuhan-tumbuhan yang dibuat ekstrak dalam suatu suplementasi. Tapi kalau misalnya pengen yang asli ya silakan makan ganggang merah kalau dapat, dapat kunyit, dapat makan anggur, anggurnya yang bersih-bersih lah, jangan sampai impor ya, atau bijinya ya, bagus sekali, kayak resveratrol, terus makan ikan ya, ikan laut ya, terserah makan ikan atau minyak ikan. Nah, puasa tadi adalah kita menapis dari sesuatu yang tidak baik, karena Asia mujunnah kata Rasulullah. Puasamu adalah penangkal, perisai. Jadi kalau kita berpuasa, kita akan tercegah dari sesuatu perbuatan yang bodoh. Ya, perbuatan yang sia-sia. Jadi kita harus yakinkan kita bisa berpuasa. Jadi tidur nyenyak, kedua berpuasa, kemudian menguatkan proses detoksifikasi.
Karena proses detoksifikasi adalah mengeluarkan semua toksin yang sudah luar biasa bertumpuk di saluran cerna, di permukaan kulit, maupun di tubuh kita gitu ya, dalam darah kita. Ada proses bersih-bersih yang dilakukan organ liver. Semua xenobiotik akan ditarik, dikumpulin liver dengan proses-proses di fase 1 enzim dengan disupport vitamin B, asam folat, dan flavonoid ya, sayur-sayuran serat semua. Dia akan dikeluarkan semua racun melalui urin, darah, urin, pori-pori, dan juga tinja kita ya di liver. Jadi ini proses-prosesnya. Bagaimana kita harus support vitamin, asam folat, vitamin E, vitamin C tadi, antioksidan, agar bisa dikeluarkan semua racun yang sudah bertumpuk, salah satunya dengan berpuasa juga bisa mendetoksifikasi. Kemudian cukupkan probiotik, karena telah diteliti tahun 2012 bagaimana probiotik ini sangat memperbaiki sistem imun, terutama sel imun, sel B, dan sel T di saluran cerna tadi. Menstabilitaskan gen kita agar tidak terjadi komunikasi yang absurd antara sistem imun. Sehingga tadi kalau sudah ada bakteri baik, mereka akan memperbaiki komunikasi antara sel T, sel B di bawah saluran cerna. Jadi kita harus menjaga kuman baik tadi. Contoh aplikasi dalam autoimmune disease adalah probiotik seperti kefir, yogurt, sauerkraut, coconut kefir, kombucha, kefas, ya apapun lah jenisnya, ya silakan. Ini sudah diteliti dan Masya Allah dia memperbaiki penyakit diabetes, multiple sclerosis, rheumatoid arthritis, dan systemic lupus. Ini sudah membuat stabilitas proses regulatory T cell yang di gut mukosa yang tadi kebakaran jenggot gara-gara banyaknya toksin bertumpuk di sana. Kemudian olahraga, bagaimanapun berjalan kaki berapa menit ya, sampai 45 menit setiap hari untuk berjalan, upayakan untuk istiqomah atau 10.000 langkah setiap hari dilakukan. Karena sudah diteliti bahwa physical activity dan autoimun sangat berhubungan. Dengan kita bergerak akan mengobati penyakit autoimun kita, dan diteliti dari jurnal ini, silahkan di-searching tahun 2018, membangun sistem komunikasi yang baik kembali pada si makrofag, si neutrofil, si T, dan si antibodi. Masya Allah, dengan kita berjemur dan berolahraga. Nah ini ya, matahari pagi, hari ini matahari, jangan lupa yang autoimun, ya sering berjemur karena vitamin dari UVB merupakan prekursor vitamin D dan menguatkan sistem detoksifikasi di liver, Masya Allah, dan pembuangan di ginjal. Jadi untuk mengeluarkan sel-sel imunitas yang menetralisir autoimun dan juga membuang toksin yang sudah bertumpuk dan menguatkan makrofag, sel darah putih, neutrofil, sel limfosit, sel T, dan lainnya juga butuh UV light yang spektrum 280 sampai 320 UVB. Kalau punya nanometer itu keluar sekitar pukul 9 sampai pukul 11. Berjemur kurang lebih 30 menit dan bisa masuk ke kulit kita ya untuk mendapat si dehidrokolesterol untuk bahan baku vitamin D yang baik sekali untuk proses detoksifikasi dan menetralisir autoimun kita. Masya Allah. Nah, kemudian hormon. Jadi jangan sampai kita gangguan hormon. Jadi ya kalau ada PCOS, obati hormonnya. Ada adenomiosis, endometriosis, obati hormonnya. Karena ingat gangguan hormon tadi bahan bakunya apa? Di slide sebelumnya adalah kolesterol. Muhasabah diri, apakah selama ini saya terlalu banyak makan kolesterol yang tidak baik? Stop semua itu agar nanti perlahan-lahan membangun hormon estrogennya baik, membangun hormon testosteronnya baik, membangun hormon progesteronnya juga baik. Insya Allah, tadi dimulai dengan puasa. Dan jangan sampai stres, karena apa? Kalau kita stres, maka kita akan mengaktifasi satu poros otak ke kortisol, menghasilkan suatu aktivasi saraf simpatis, mengaktifasi kelenjar adrenal, dan ini akan meningkatkan mengaktifasi suatu sistem imun, inflamasi, peradangan sistem imun. Nanti akan memperberat imunitas kita. Jadi kalau ada autoimun, tambah baper, tambah stres, tambah depresi, maka sistem simpatis akan memperberat sistem imun kita. Ya, jangan sampai kita depresi atau stres kronis. Sehingga memang di sini dikatakan wanita akan lebih banyak yang stres. Gitu. Sehingga di sini ada suatu percobaan ketika pada tikus laki-laki dan wanita, ya mereka itu dilakukan
behavioral respon, perilaku respon stres, diberikan respon, ternyata pada wanita itu memang tidak kuat banget ya menahan stres gitu. Tapi tidak boleh demikian, makanya kita sebagai wanita yang rentan terhadap stres, cari caranya bagaimana dengan mengingat Allah, dengan membaca Quran. Karena Quran adalah wanunazilu minal Quran ma huwa syifa wa rahmatan lil mu'minin. Jadi adalah syifa dan rahmat bagi orang yang beriman sebagai obat yang menenangkan dalam dada. Insya Allah dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Dan kalau stres kan obatnya sabar. Wasta'inu was-sabar was-shalah. Jadi jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong kita. Ya, jadi jangan sampai kita bingung kalau lagi stres, udahlah autoimun, makin parah nanti sakit autoimunnya. Jadi tadi ya gambaran kenapa stres, jangan sampai kita ketinggian kortisol dan mengaktifasi dari adrenal tadi, karena akan membuat kita mengaktifasi simpatis. Jadi stres, kayak dikejar-kejar sesuatu yang menakutkan. Jadi kita berusaha untuk tenang agar mendominasilah tubuh kita suatu sistem syaraf yang parasimpatis, dan di sini adalah hormon-hormon ketenangan lebih banyak. Ada oksitosin, endorfin, dopamin, serotonin yang akan membuat sistem imun kita tidak menjadi kebakaran lagi. Ya, kemudian ini juga bisa disuplementasi untuk energi tubuh sel kita, boleh suplementasi dengan N-asetilsistein, misalnya ada produknya Flumusil, ada vitamin B, minyak ikan, magnesium, koenzim Q10, ini silakan kalau ingin membeli, tapi saya tidak, ya terserah, ini merupakan tuntunan yang saya sampaikan, atau mungkin menjalani dengan bekam, ya, dengan akupuncture, dengan banyaklah ini alternatif medicine lainnya yang bisa dilakukan kalau kita menderita autoimun. Intinya apa solusinya? Semua syariat Islam menyehatkan. Dari mulai tidur, dari mulai bangun, dari mulai puasa, dari mulai berzikir, dari mulai berbekam, dari mulai makan tidak berlebih-lebihan, dari mulai makan yang halal, thayyib dan berasal dari bumi. Insya Allah perilaku tersebut menyelamatkan kita dari sistem imun yang kacau balau, sehingga sistem imun tidak akan menyerang tubuh kita sendiri. Insya Allah. Makanya hiduplah sehat bahagia dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan pendekatan yang integratif. Bagaimana kita itu tetap istiqomah, takarub, berdoa, berzikir, sholat kepada Allah, menjaga makanan yang diasup, yang dihirup, yang dibalur, gitu ya. Olahraga, berjemur, bagaimana silaturahim kita yang baik kepada sesama, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, juga melalui bertolobul ilmi, sehingga kita mendapat suatu pencerahan untuk bisa mampu secara mandiri menjaga kesehatan. Ini buku yang bisa dibaca oleh para sahabat, tulisan kami tentang bagaimana nutrisi gen, termasuk tadi nutrisi untuk memperkuat MTHF gen, ya, agar tidak terjadi suatu gangguan dari karyotyping dari kromosom ayah dan ibu yang mencegah terjadi keguguran berulang. Baiklah, yang sempurna datangnya dari Allah, yang kekurangan semua dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih banyak Bunda paparan materinya. Jadi dari tadi selama Bunda menyampaikan materi itu banyak sekali peserta yang merasa tercerahkan, dan juga apa yang Bunda sampaikan tadi memang sangat bermanfaat sekali ya. Memang ada beberapa kata-kata yang unik gitu ya. Jadi pada baru tahu gitu kan. Akhirnya banyak yang menyadari mengapa mereka selama ini mungkin ada yang berbagai masalahnya macam-macam Bun ya, dari yang saya baca tadi ada yang BO, lalu kemudian ada yang memang sering keguguran terus gitu, dan banyak sekali yang mereka sadari ternyata pola hidupnya yang salah begitu, seperti yang Bunda jelaskan. Dan pertanyaannya sangat banyak Bunda, ini mau disapu bersih. Di YouTube juga ada beberapa pertanyaan, atau mungkin Aisyah bacakan yang di YouTube dulu ya, Bun? Oke, nanti yang di sini coba di cropping, insya Allah Bunda balas satu persatu ya. Bonus hari ini Bunda ingin berbagi. Ya, pertama itu, dan mohon maaf barangkali karena kadarullah jam 11 Bunda ada emergency, life saving, pasien emergency. Nanti Betul. Bunda janji, silakan ketik berapapun yang sanggup diketik sampai jam 11. Insya Allah pelan-pelan Allah mudahkan, Bunda akan japri satu-satu atau voice note insya Allah kepada yang bertanya tadi. Yang di YouTube silahkan Aisyah, Bunda mohon maaf barangkali karena ini kadarullah ada tindakan emergensi di rumah sakit. Baik, ya, baik. Ini yang di YouTube aja ya Bunda ya? Ya, ada yang beberapa di Zoom insya Allah Bunda balas satu persatu, insya Allah, janji Bunda. Nanti akan di-share insya Allah di grup peserta ya. Oke.
Jadi ini pertanyaan dari yang pertama dari Bu Apik Rahayu, Bunda. Ya. Assalamualaikum Bu Dokter. Hasil USG saya ada pseudogestasional, Bunda. Stuck. Apa yang dimaksud pseudo itu, Bunda? Saya disuruh kontrol lagi. Oh iya. Pseudo itu artinya seakan-akan mirip ya, belum pasti untuk terjadinya kantong hamil. Nah, jadi ini pseudogestasional barangkali kantong hamilnya belum berimplantasi sempurna dalam dinding rahim, sehingga disuruh kontrol ulang. Biasanya kan kalau sudah hamil sekitar 5-6 minggu sudah terlihat ya. Jadi ini merupakan kehamilan yang belum pasti. Demikian jawabannya. Untuk memastikan kembali ya, Bunda ya, Iya, dari di USG objinnya. lagi. Dan Terus, hormon beta HCG-nya bisa diperiksa karena kelengketan embrio atau zigot dalam dinding rahim dapat dideteksi dengan beta HCG. Ya, kalau kita sudah positif beta HCG, ke labor bisa. Beta HCG bukan dari tes urin positif negatif garis 2, bukan. Secara kuantitatif kadarnya apakah 100 mikrogram atau 100 IU, 200 IU gitu. Itu sudah pasti ada plasenta, sudah ada pasti kehamilan. Demikian jawabannya. baik Bunda. Berikutnya dari Bu Yaya Khadijah, Bun. Assalamualaikum dokter, mohon pencerahannya bagaimana untuk mengkonsumsi omega yang dari sayuran, sementara sayuran banyak terpapar pestisida. Nah, apakah lebih baik dengan mengkonsumsi omega yang kapsul? Ya. Jadi perlu diketahui ya omega 3, omega 6, omega 9 adalah asam lemak yang sehat yang merupakan monounsaturated fatty acid asam lemak dan ini sumbernya dari minyak zaitun, tidak ada di sayur ya. Minyak zaitun, dari minyak VCO, dari ikan. Kalau sayur tidak mengandung asam lemak Ibu sayang, jadi bukan dari sayur. Dari minyak zaitun Ibu makan 3 sendok makan tiap malam atau tiap sore, kemudian makan alpukat 3-6 butir, atau makan ikan dikukus, dipepes, dipindang, steam gitu, atau minyak ikan suplementasi atau kapsul DHA silahkan ya. Kalau sayur tidak mengandung minyak ikan, tidak mengandung tadi omega 3 atau omega 6 atau omega 9. Dan the best oil adalah minyak zaitun, sunnah, dapat pahala lagi insya Allah. Nanti yang khusus dari grup ini ya, dari Zoom, Aisyah, saya janji, Bunda janji akan membalasnya. Ya, Bunda nanti mohon insya Allah, maaf. nanti insya Allah akan kita rekap semua. Nanti biasanya Dokter Miti akan voice note, lalu kemudian kita akan kirimkan di grup untuk pertanyaannya. Jadi jangan live grup dulu sampai dengan ini ya Bunda ya, pertanyaan-pertanyaannya terkirim nanti. Baik untuk yang di YouTube dulu deh. Iya Bun, baik ini yang ketiga Bunda, pertanyaannya yang dari YouTube. Dari Bu Iga, saya keguguran 3 kali dokter, dan hamil yang pertama dan yang kedua itu usia 9 minggu, namun tidak ada bakal janin atau BO Bunda, hamil kosong, lalu kemudian keguguran ketiga ada bakal janin namun tidak ada detak jantung, akhirnya perdarahan dan keguguran. Ini kira-kira kenapa ya Bunda? Apakah dari bakal bibit spermanya sama sel telurnya yang kurang sehat atau seperti apa Bunda? Nah, jadi keguguran berulang tadi memang tidak bisa semerta-merta. Ini Bunda share lagi ya, share screen Aisyah. Jadi kita bahas lagi yang lagi ada problem tentang adanya keguguran berulang ya. Kita mundur lagi biar sekali lagi ingat bahwa keguguran berulang bukan hanya autoimun, tapi juga ada suatu mapping dari penelitian. Ini dia, suatu keguguran berulang lebih dari 2 kali, definisinya demikian ya, disebabkan oleh 50% tidak tahu ya. Bunda sudah bilang tidak tahu. SPOG seluruh dunia mengatakan idiopathic unknown. Inilah yang kalau kita persiapan kehamilan, Bunda selalu bilang, barangkali ada program hamil di Quran yang belum dijalankan. Apa itu? Doa. Apalagi pesannya Allah kepada Nabi Zakaria, berdiam diri 3 hari tidak berbicara kepada manusia lain kecuali bahasa isyarat, kemudian zikir pagi dan petang, kemudian doa-doa. Bagaimana berdoa? Bagaimana seorang ibu bernazar kepada Allah, ya Allah, sebagaimana ibunda Hana, istrinya Imran, ketika hamil ibunda Siti Maryam, ya Allah, aku khidmatkan anakku untukmu, ya Allah, untuk agama ini, ya Allah. Nah, karena kita hamil ini adalah hak prerogatifnya Allah, memberikan amanah langit untuk kita. Jadi 50% ini jawabannya adalah bagaimana kita sandarkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, kalau aku tak mampu hamil berulang kali keguguran, aku barangkali lupa zikir pagi dan petang. Aku lupa menghidmatkan kehamilanmu untuk agama ini, ya Allah. Aku lupa bersama suami berdoa. Aku lupa barangkali saat jima
sholat sunat dahulu, atau bismillahirrahmanirrahim, atau berwudu dulu. Ada hal-hal yang terkait akidah barangkali di sini. Itu juga kita harus introspeksi. Baru kita masuk kepada 5% kelainan genetik. Silakan periksa kalau ada uangnya. Tapi kalaupun nggak ada uangnya, nggak apa-apa. Tadi Bunda sudah mengatakan, kuatkan gen MTHFR-nya, gen asam folatnya. Ya, bagaimana? Tadi ada makanannya. Ya, silakan tadi Bunda maju mundur lagi ya, tapi biar ngerti deh. Nah, bagi orang-orang yang gangguan tadi, bagaimana 2-5% karena kromosom, BO termasuk kelainan kromosom pada janin, pada kehamilan karena sejadi sel telurnya, sejadi spermanya. Jadi tolong ayah dan bunda kuatkan MTHFR-nya. Apa itu ini? Ayo makan sebelum hamil. 3 bulan deh makan ini. Atau beli asam folat yang sudah terukur dosisnya. 1000 mikrogram kalau perlu. Plus makan alpukat, makan pisang, makan pepaya, makan sayur, makan biji-bijian ini. Semuanya insya Allah ya. Kemudian kita masuk lagi, kenapa saya keguguran berulang? Alhamdulillah saya sudah mulai berubah mengasup kekuatan MTHFR gen saya dengan folat. Oh, saya harus USG. Jangan saya punya mioma, saya punya polip atau ada gangguan adenomiosis. Nah, diperiksa anatomik 20%. Atau 10%, oh jangan saya punya PCOS, jangan-jangan saya punya hipertiroid, gangguan hormon, jangan-jangan saya punya prolaktin, atau jangan-jangan saya resistensi insulin, gara-gara saya ada bakat suka makan gula yang manis-manis, atau gula refinasi, atau jangan-jangan saya hiperkolesterol. Ingat, tadi kolesterol adalah untuk membangun hormon. Jangan-jangan lemak yang saya makan semua tidak sehat, sehingga hormon testosteron saya, estradiol saya, progesteron saya terganggu gara-gara asupan kolesterol saya, kolesterol yang sangat tidak baik selama ini. Apalagi, oh saya keguguran berulang, jangan-jangan saya belum tahu bahwa ada faktor autoimun 10% tadi, darah saya mengental gara-gara saluran cerna saya jarang berpuasa, saya jarang menjaga probiotik usus saya sering stres, saya jarang berolahraga, saya jarang tidur malam, saya jarang berjemur, Masya Allah ya. Baru yang terakhir infeksi, apakah saya ada toksoplasma, apakah saya ada rubella, apakah saya ada sitomegalovirus, apakah ada saya keputihan yang banyak, sehingga tadi akhirnya saya menderita autoimun antibody sperma suami saya. Nah inilah step by step dari seorang ibu cerdas ketika dia sudah menderita keguguran berulang 2 kali, cari tahu. Ini tolong difoto, tolong di cropping. Idiopatik 5%, kembalikan kepada akidah, ketauhidan kita untuk bermohon kepada Allah. Doa-doa para anbiya, para nabi kita yang sudah dituntun dalam Quran. Quran surat Maryam ayat 1-3, surah Ali Imran tentang kisah keluarga Imran, bagaimana mereka juga Ibunda Hana memiliki anak Ibunda Siti Maryam yang soleh gitu ya, menazarkan anaknya Ibunda Hana kepada agama Allah. Kemudian kita beralihlah kepada genetika. Kalau genetika periksanya mahal banget, belasan juta, ya sudah asam folatnya dikuatkan, vitamin A, B, C, D, E, K-nya dikuatkan. Demikian jawabannya. Jadi pada ibu tadi yang BO, terutama pada genetik, ibu kelemahan di asam folat barangkali, dan barangkali juga gangguan hormon dideteksi ataupun infeksi. Ya, demikian jawaban dari Bunda. Baik Bunda, Masya Allah. Jadi banyak sekali faktor yang memang harus ini ya Bun, evaluasi ya. Berikutnya Bunda, ini ada pertanyaan dari Bu Winnie. Saya autoimun Bunda dan pengentalan darah. Saya keguguran berulang, sudah disuntik pengencer, tapi tetap saja keguguran juga dan janin tidak berkembang Bunda. Bagaimana caranya untuk orang yang memiliki darah kental Bunda agar bisa tetap hamil, begitu Bunda? Ya, ini saya agak greget, ada yang jawab makan asam folat terus-terusan ada efek samping. Jangankan ibu yang hamil, Dr. Meti juga sudah hampir usianya 45 juga makan asam folat setiap hari sampai detik ini. Tidak ada bahayanya. Kalau saya nggak makan asam folat, saya makan alpukat tiap hari. Saya makan pisang tiap hari. Saya makan brokoli tiap hari. Apalagi kalau Allah yang ciptakan. Bukankah kita hidup harus makan? Jadi jangan takut. Yang takut tuh kalau ibu makan mie, makan pengawet, ya makanan cepat saji. Itu jawabannya ya. Terus tadi tentang kekentalan darah, solusinya bukan mengencerkan darah. Tadi resepnya sudah dikatakan minum aspilet sama heparin atau lovenox pun tiap hari tidak akan membuat ibu akan selesai dari masalah ini. Ayo tenangkan isi perut kita, Bu. Bagaimana pola makan ibu? Kan sudah lihat tadi bagaimana sistem imun setelah dari tulang di deposit terminalnya di saluran cerna. 70% di sana. Mereka sedang kebakaran di sana. Ayo puasakan dulu tadi.
sering berpuasa Bu, Daud deh sebulan. Nanti coba Aisyah di-share di grup para peserta di Zoom, teman kita yang 4 kali keguguran yang sekarang survive ya, ada kan ya? Iya, Bunda. Bagaimana kalau perlu nanti dihadirkan kapan nanti bisa apa namanya, tapi mungkin testimoni beliau gitu yang berazam merubah sendiri hidupnya tanpa menggunakan obat-obatan, tanpa pengencer darah, dan ada upaya-upaya dia untuk menapis infeksinya, meminum ada beberapa antiinflamasi dari sirih dan juga dari daun kari yang pernah Bunda share ya, dan juga makan alpukatnya sampai 6 buah, minum madunya, minum zaitunnya, makan kurmanya, puasanya, doanya, Allahu Akbar. Sahabat kita itu berhasil hamil setelah 4 kali keguguran, tanpa obat sebutir pun, demi Allah. Karena dia berubah sendiri. Nah, kalau kita ingin merubah, saya nggak bisa merubah ibu, saya hanya fasilitator, penyuluh. Tapi yang merubahnya adalah ibu sendiri. Demikian ya. Baik, jadi memang sangat komprehensif ya Bunda untuk mengatasinya. Yang paling utama adalah memperbaiki nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena memang pasien Bunda yang sudah itu 4 kali keguguran, lalu kemudian bisa hamil tanpa sebutir obat, emang beliau istiqomah sekali, puasanya Ya, juga Masya Allah rajin gitu ya. Jadi memang mendetoksifikasi. jadi di detox dulu nih yang ada di tubuh kita, mungkin toksin-toksinnya masih banyak, lalu kemudian baru Termasuk kosmetik, nanti tolong di-share di grup tadi, kosmetik berbahaya. Barangkali ya, ini bukan kelas-kelas yang ikut kelas Bunda, jadi belum tahu ya. Nanti tolong di-share apa yang berbahaya, kosmetik. ya nanti Kalau insya Allah. makanan junk food sudah tahu ya, kosmetik berbahaya, hirupan berbahaya dari polutan asap, rokok, dan lain-lain gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi intinya autoimun adalah penyakit begitu banyak zat asing di tubuh. Sistem imun mengenali tubuh ini asing semua. Bagaimana zat asing ini keluar? Bisa dari urin, bisa dari nafas, dari kulit kita, dari tinja kita. Kalau proses detoksifikasi di liver kita kuatkan, yang pertama adalah berpuasa. Dengan sahur dan bukanya benar. Nanti kasih tahu juga pola hidup sehatnya dengan puasa sehat ya, Syaf. Iya Insya Bunda. Allah. Nanti ya, Sahabat-sahabat di sini yang menderita autoimun, bisa nggak sembuh? Demi Allah, bisa. Yang menyembuhkan Allah ya, bukan saya. Waiza maritu fahuwa yasfin. Apabila kita mencontoh Rasulullah hidupnya berislam secara kafah, Allah ridho, Nabi Ayub sakitnya bagaimana? Sembuh dengan seketika. Jadi kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Asal kita istiqomah kembali kepada pola-pola hidup yang sehat, yang bagaimana Rasulullah atau Islam ajar. Baik baik. Syah, Bunda sepertinya harus pergi karena Iya ini Bunda. emergency karena ada pasien eklamsi di rumah sakit. Mohon maaf. Jadi Bunda harus tutup. Nanti Bunda janji semua pertanyaan di Zoom Bunda akan balas. Baik. Baik, silahkan yang mau bertanya nanti insya Allah Assalamualaikum akan dijawab. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan Bunda. Baik ya, Ayah, Bunda, dan sahabat-sahabat Halilah yang ingin bertanya, silahkan ya, masukkan pertanyaannya di kolom chat. Insya Allah nanti akan kami rekap dan akan kami share di grup peserta. Biasanya Dokter Meiti akan voice note dan akan dikirimkan di grup peserta, sehingga jangan sampai keluar dulu ya, mungkin yang di grup peserta untuk sampai pertanyaannya dijawab. Nah, memang sepertinya tadi Dokter Meiti mendadak ada tindakan emergensi, ada pasien yang preeklamsi sehingga memang harus didahulukan, namun semoga bisa dimaklumi ya. Grup WA ya, baik. Oh ya, baik. Silahkan ya, bunda-bunda semua yang ingin masukkan pertanyaan, masih kami tunggu. Sebelumnya juga kami ingin menginformasikan ya. Jadi sebetulnya di Halilah Muslimah Health and Education Center itu ada beberapa kelas yang memang ditujukan untuk memberikan edukasi secara komprehensif dengan modul-modul yang sudah disusun. Ya, ini ada beberapa informasi ya. Ini untuk pendaftaran di batch ketiga untuk program Islamic Health Class. Alhamdulillah sudah ada sekitar peserta yang sebelumnya, karena memang setiap batch itu biasanya kita batasi 50 orang ya, tapi terkadang lebih sedikit gitu. Jadi untuk batch ketiga itu insya Allah dimulai tanggal 12 Juli ya. Jadi pendaftarannya udah dibuka, silahkan bagi yang ingin bergabung ya, yang ingin ikut atau
ingin mengikuti kelas-kelas Dr. Meiti, silahkan follow di Instagram Halilah Muslimah Health and Education Center. Insya Allah nanti akan dibagikan informasi-informasi terkait kelas-kelas kita. Dan setiap bulannya insya Allah kita ada webinar series seperti hari ini. Nah, teman-teman semua, sahabat Halilah semua bisa request ya. Kira-kira untuk bulan ini kita bahas apa nih Kak Aisyah gitu ya. Bisa request juga DM di Instagram atau komen di Instagram kita. Biasanya saya menggunakan sistem polling ya. Mintanya tentang apa, topik-topik tertentu, insya Allah nanti akan kita bahas gitu di setiap bulannya. Nah, untuk yang ingin mengikuti kegiatan ini di Islamic Health Class, ini ada 10 kali pertemuan ya, dan memang sangat komprehensif sekali dibahas topik-topik yang memang sekiranya dibutuhkan oleh seorang muslimah, oleh seorang perempuan untuk bagaimana menjaga keluarganya, bagaimana menjaga dirinya untuk sehat, sehingga seorang muslimah itu juga bisa menjadi dokter bagi keluarganya gitu. Jadi ini program yang kami buat bersama dengan Dr. Meiti, pengampuhnya langsung, silahkan bagi yang ingin bergabung ya. Nah, ini buku yang tadi diceritakan Dr. Meiti ya, ini buku yang kita susun bersama. Jadi di sini secara lengkap itu memaparkan tentang bagaimana nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita, jasad kita membutuhkan nutrisi-nutrisi seperti apa, termasuk tadi ya gen-gen yang disampaikan oleh Dr. Meiti tadi, itu ada makanan-makanan spesifik yang sesuai dengan gen-gen tersebut, lalu kemudian banyak sekali tips-tips yang juga ditulis dalam buku ini. Jadi silahkan bagi sahabat Halilah yang ingin mendapatkan buku ini ya, khusus peserta webinar hari ini ya, khusus peserta webinar hari ini itu mendapatkan promo ya. Silahkan menghubungi kontak admin Menjamu atau di Instagramnya Menjamu dengan mengirimkan bukti mengikuti kegiatan hari ini, insya Allah akan mendapatkan diskon ya. Diskonnya 10.000, jadi dari harga normal. Jadi silahkan bagi yang ingin mendapatkan bukunya yang belum punya, tapi biasanya sebagian besar udah punya gitu ya. Jangan sampai kehabisan, karena memang stoknya tinggal sedikit. Itu ya untuk informasi hari ini. Silahkan bagi yang ingin bergabung. Kami juga ada salah satu kelas lagi, yaitu untuk program kehamilan, intensif program pregnancy class. Itu ada 10 kali pertemuan juga bersama dengan Dr. Meiti. Silahkan jika ingin bergabung. Saat ini baru masuk pertemuan keempat ya untuk batch 2. Kemungkinan insya Allah akan dibuka batch berikutnya. Sudah ada beberapa waiting list, jadi selalu ada waiting list ya di setiap batch-nya. Jadi jangan sampai, kalau mau ikut segera daftar, minimal nge-keep seat-nya jangan sampai kehabisan gitu. Jadi silahkan ayah bunda, bunda-bunda ya untuk kelasnya khusus per muslimah, tapi kalau untuk kajian umum seperti ini semua bisa ikut. Nah, ini topiknya. Untuk topik-topiknya sangat lengkap sekali ya, dari mulai topik di awal biasanya orang-orang akan bertanya bagaimana, apa yang menyebabkan mereka infertil, lalu kemudian seperti apa solusinya, dan Dr. Meiti akan membimbing bagaimana sukses untuk program kehamilan gitu ya. Alhamdulillah dengan izin Allah ada banyak pasien-pasien yang berhasil mengikuti pola yang disarankan oleh Dr. Meiti. Jadi ini adalah salah satu bentuk ikhtiar bagi yang ingin mengikuti. Ini ada yang bertanya untuk program Islamic Health Class, informasinya bisa di mana? Informasinya bisa kontak admin Halilah ya, admin pendaftaran kemarin, atau juga bisa menghubungi, boleh catat kontaknya di 08 2291770980 atau yang tertera di flyer. Mungkin bisa dibuka lagi flyer yang tadi. Yang ya baik, silahkan. Ya betul, silahkan dikontak Mbak Latifah yang ingin bergabung, silahkan. Dan untuk pertanyaan yang masuk, jika masih ada silahkan bertanya. Insya Allah kami masih menunggu sahabat Halilah semua untuk memasukkan pertanyaan. Nantinya akan di-share jawabannya di grup WhatsApp peserta ya. Karena kalau untuk satu persatu namanya sering berbeda, akun Zoom-nya dengan akun saat mendaftar. Jadi insya Allah kita akan kirim kolektif di sana, jadi yang lain juga bisa mendengarkan apa jawaban dari Dr. Meiti terkait topik yang ditanyakan. Untuk pendaftarannya bisa
klik di browsernya bit.ly/IHC huruf besar, lalu batch 3 gitu ya. Kontak personnya nih tadi bisa dicatat 082291770980. Untuk daftar program hamil ke siapa, Kak? Silahkan ke admin Halilah juga boleh, atau boleh juga ke admin Kalif ya. Ke admin yang ada di grup, insya Allah bisa semua. Silahkan ya, bunda-bunda semua. Masih ada lagi pertanyaan? Ya, silahkan pertanyaan yang masuk yang terkait kehamilan, nanti insya Allah akan dijawab oleh Dr. Meti. Kami masih menunggu pertanyaan masuk, insya Allah sampai dengan pukul 10.50 ya, kita tunggu. Jika ada yang belum masuk di grup WhatsApp, boleh juga mengkontak di ini ya, admin pendaftaran acara ini gitu. Jadi insya Allah nanti akan dikirimkan linknya untuk bergabung di grup WhatsApp-nya. Baik, dan untuk supaya sahabat Halilah semua tidak ketinggalan informasi, kami silahkan pastikan kembali sudah buka handphonenya, mungkin buka Instagramnya, silahkan follow Instagram @mhed.center dan juga @pengawal_generasi_Qurani dan juga Instagram dari kalif.idn. Nah, juga kami informasikan ya, jadi pendaftaran kegiatan-kegiatan kami itu juga bisa diakses di aplikasi Kalif. Jadi, sahabat Halilah bisa download aplikasi Kalif di Play Store. Nanti, insya Allah dari sana bisa mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan kami yang diselenggarakan oleh Halilah. Jadi, silahkan yang ingin mungkin lebih simpel ya, bisa daftar di aplikasi tanpa harus registrasi di Google Form gitu. Akan lebih sederhana. Oke. Dan juga boleh untuk nantinya peserta boleh request kira-kira untuk webinar series berikutnya bahas topik tentang apa ya yang dibutuhkan oleh sahabat Halilah semua yang ingin mengikuti yang supaya dibahas oleh Dr. Meti gitu ya. Baik, alhamdulillah ya, sepertinya pertanyaannya masih terus masuk kah atau ya, baik. Pelan-pelan insya Allah nanti akan dijawab ya. Pokoknya silahkan kontak admin yang ada di grup, itu semuanya bisa dikontak. Oh, ada banyak yang belum bergabung di grup WhatsApp ya? Baik, mungkin ketika pendaftaran nomor teleponnya sedikit salah pencet gitu ya, sehingga tidak terdata. Ya, untuk aplikasi Kalif yang ada di Play Store, itu sama ikonnya dengan foto profil admin Kalif ya. Silahkan di-download aplikasinya di Play Store. Jadi di sana bukan hanya sekedar kajian tentang Halilah ya, kita kerjasama, namun juga ada banyak sekali ya kajian-kajian yang berkaitan dengan parenting yang insya Allah sangat bermanfaat bagi sahabat semua, tentang bagaimana banyak hal ya di sana. Saya juga belum lihat semua video-videonya, tapi Masya Allah sangat menarik sekali. Silahkan bisa di-download di handphonenya masing-masing. Jadi nanti kalau setiap bulan ada webinar Halilah, maka di aplikasi itu akan ada langsung bisa daftar dan bisa join langsung dari aplikasinya. Jadi tidak perlu registrasi seperti biasa ya di Google Form gitu. Silahkan. Baik, sepertinya pertanyaan untuk Dr. Meti sudah tidak ada lagi yang masuk ya. Atau masih kami tunggu ya 2 menit lagi untuk pertanyaan yang masuk. Setelah itu insya Allah kita akan tutup. Baik. Jika sudah tidak ada lagi, sepertinya pertanyaan yang masuk dari peserta semuanya
kami tutup ya untuk majelis ilmu kita pada pagi hari sampai dengan siang hari ini. Dan di beberapa wilayah yang lainnya, mungkin di Papua sudah masuk waktu zuhur dari tadi ya. Mungkin di Indonesia bagian tengah juga sudah masuk waktu zuhur. Kami dari panitia mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan kami. Kami tutup ya kegiatan pada pagi hari ini dengan sama-sama kita melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan selanjutnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku moderator ya hari ini, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kekhilafan dari kami sebagai penyelenggara. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.